Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felina Nabila Umairah dengan NIM 1830105018 akan menjelaskan tentang teori antrian. Baiklah, yang pertama adalah teori antrian. Antrian timbul karena orang atau sesuatu materi atau bahan tiba di suatu fungsi servis atau pelayanan. Proses produksi lebih cepat dibandingkan waktu mereka dilayani. Hal ini terjadi karena konsumen datang dalam rentang waktu yang tidak tertentu dan waktu pelayanan setiap konsumen juga tidak konstan, sehingga antrian secara kontinuitas menjadi bertambah dan berkurang panjang dan kadang-kadang kosong dalam jangka panjang sesuai dengan frekuensi kedatangan konsumen yang tidak tentu atau acak. Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia nyata kita punya pendapat bahwa menunggu adalah pekerjaan yang paling menyebalkan. Namun inti dari suatu proses antrian yaitu terdapat pada terjadi antrian itu sendiri. Selanjutnya yaitu struktur sistem antrian. Adapun 3 komponen yang harus ia jalani. Yang pertama yaitu pelanggan masuk ke dalam sistem antrian. Ini memiliki satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Yang dimaksud adalah pelanggan masuk ke dalam suatu sistem antrian, lalu menunggu di bagian garis tunggu dan langsung ke pelayanan. Setelah melakukan pelayanan, pelanggan keluar dari suatu sistem. Selanjutnya yaitu tujuan dasar model antrian. Tujuan dasar model antrian adalah untuk meminimumkan total biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Bila suatu sistem mempunyai fasilitas pelayanan lebih dari jumlah optimal, ini berarti membutuhkan investasi modal yang berlebihan. Tetapi bila jumlah kurang dari optimal, maka hasilnya adalah tertundanya pelayanan. Model antrian merupakan peralatan penting untuk sistem pengolahan yang menguntungkan dengan menghilangkan antrian. Tujuan dasar lain dari teori antrian untuk meminimumkan total 2 biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas dan biaya tak langsung yang ditimbulkan karena pelanggan yang harus menunggu untuk dilayani. Selanjutnya yaitu analisis antrian. Perhatikan gambar di bawah ini, yaitu waktu rata dalam sistem jumlah rata dalam sistem. Setelah melakukan pelayanan, lalu dia keluar dan melaju untuk keluar. Salah satu contoh sistem antrian yaitu lapangan terbang, antrian atau garis tunggu pesawat menunggu di landasan dan fasilitasnya adalah landasan pacu. Selanjutnya yaitu desain sistem antrian. Yang pertama yaitu sistem jalur tunggal atau satu tahap. Ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan yang disebut dengan single pass, berarti hanya satu pelayanan. Ketika kita baru masuk ke dalam satu jalur, kita menunggu dan adanya fasilitas pelayanan dan kita keluar, hanya ada satu jalur. Selanjutnya yaitu sistem jalur tunggal tahapan berganda. Yang dimaksud adalah ketika kita datang, kita melakukan pelayanan kepada tahap 1, selanjutnya kita akan ketemu lagi dengan fasilitas pelayanan tahap 2, baru kita bisa keluar dari tahapan. Contohnya yaitu dalam mencuci mobil. Setelah kita cuci mobil, pasti kita akan pada tahap pengeringan mobil. Selanjutnya yaitu sistem jalur berganda satu tahap. Maksudnya yaitu terjadi kapan saja di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh, model ini adalah antrian pada teller sebuah bank, yaitu ketika kita masuk mengambil nomor antrian dan kita disediakan fasilitas pelayanan ada 3 teller dan nanti kita akan dipanggil. Setelah kita melakukan pelayanan, baru kita bisa keluar atau berangkat dari suatu sistem pelayanan tersebut. Selanjutnya yaitu
sistem jalur berganda, tahapan berganda. Ini adalah dimaksud menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan dalam fase per fase. Sebagian contoh yaitu di dalam tempat pencucian mobil. Ketika kita baru datang, kita mengambil antrian. Setelah itu kita diadakan ke dalam satu fasilitas per tahap. Tahap pertama yaitu pencucian mobil dan memberikan sabun. Selanjutnya yaitu pengeringan mobil. Setelah mobil kita itu bersih dan kering, maka kita akan dilanjutkan dengan sistem keberangkatan atau setelah pelayanan. Selanjutnya yaitu elemen dasar model teori antrian. Yang pertama, distribusi kedatangan konsumer, distribusi waktu pelayanan, desain fasilitas pelayanan. Itu ada seri, paralel, atau jaringan, disiplin antrian, pertama datang, pertama dilayani, terakhir datang, pertama dilayani, pelayanan secara acak, dan prioritas pelayanan. Ukuran antrian itu ada dua, terbatas dan tidak terbatas. Sumber pemanggilan ada dua, terbatas atau tidak terbatas. Selanjutnya tergantung kepada perilaku manusia. Selanjutnya yaitu contoh soal. Kasus pompa bensin. PT SGP mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang operator yang bernama John. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan yaitu 20 kendaraan per mobil per jam. John dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Hitunglah soal-soal berikut ini. Yang pertama, tingkat intensitasnya, kegunaan pelayan. Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem. Dan yang terakhir, waktu yang diharapkan oleh sistem kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Penyelesaian. Dari kasus SPBU diketahui jumlah 20 dan yang akan dilakukan 25. Yang pertama yaitu tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan atau P. P sama dengan jumlah per yaitu 20 per 25, hasilnya 0,80. Angka tersebut menunjukkan bahwa John akan sibuk melayani mobil selama 80% dari waktunya, sedangkan 20% dari waktunya 1 dikurang P atau 1 dikurang 0,80 yang sering disebut dengan idle time akan digunakan John untuk istirahat memberikan pompa yang lainnya. Selanjutnya yaitu jumlah rata-rata kendaraan yang dihadapkan dalam sistem. L yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam satu sistem adalah tingkat intensitas per 1 dikurang tingkat intensitas yaitu 0,80 per 1 dikurang 0,8 jadinya 4. Selanjutnya yaitu jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, yaitu rumusnya adalah jumlah kuadrat per jumlah rata-rata dikali jumlah rata-rata dan jumlah dari rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Jadi 20 kuadrat per 25 di dalam kurung 25 kurang 20 sama dengan 3,2 atau 3. Angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani sebanyak 3 kendaraan. Selanjutnya yaitu waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem menunggu pelayanan, yaitu rumusnya adalah 1 per 25 dikurang 20 sama dengan 0,2 jam atau sebanyak 12 menit. Selanjutnya yaitu waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian, yaitu rumusnya adalah jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu per jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu dikali jumlah yang dilayani dikurang jumlah yang datang, yaitu 20 per 25 dikali 25 kurang 20 sama dengan 0,16 jam atau sama dengan 9,6 menit.
Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 9,6 menit. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.